Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku semuanya? Pada hari ini semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya kawan. Jadi kawan, kita sekarang lagi memproses garing ya. Seperti ini yang kita lakukan kawan, menghematkan yang pertama biaya pengeluaran untuk kita lakukan pagar di persawitan kita, karena banyak sekali ya kawan rintangan dan hambatan kalau kita nggak memasang nyaring, nanti dimakan seperti kambing ya kawan ya. Ini cara menjadinya seperti ini ya kawan, kita lakukan terus supaya nanti bisa cepat selesai ya. Ini ukurannya kawan 3 inci kawan ya. Kalau kambingnya masuk nanti jangan lewat kepalanya kawan. Ini yang kita lakukan. Ini daya tahannya kawan sampai 3 tahun dia belum lapuk kawan ya, karena benang yang kita bagus ini, yang kita lakukan seperti ini, benangnya benang bagus kawan, seperti ini yang kualitasnya bagus kawan ya, jangan sembarangan nanti cepat lapuk. Khususnya kita lakukan kawan untuk pagar di bidang sawit kawan ya. Seperti ini ya kawan yang kita lakukan, biar dia ini di saat kita mau matikan pada ikatannya seperti ini kawan, harus kencang ya, seperti ini ya kawan, karena nanti jangan tergeser dia waktu kita pasang kawan. Gimana kawan? Kalau di daerah kawan kita semuanya kalau menyemai bibit sawit untuk menghindari daripada binatang, apa dia pakai memang langsung begitu kawan? Di Aceh nggak bisa kawan, karena banyak sekali kambing yang lepas ya, karena di Aceh kita ini tidak ada sistem kambingnya diikat kawan, semua dilepaskan. Nah udah siap kawan ya, seperti ini, coba lihat. Siap kawan, ini lagi kawan, ini sudah mempunyai sekitar 100 meter ada ukurannya kawan ya. Kita kumpul, kita lakukan seperti ini. Jadi kawanku semuanya, yang kita mau memakai pagar seperti ini, kita tunjukkan lokasinya. Jadi kalau kita lakukan kawan sampai semuanya siap, mungkin kelamaan, buat sementara kita pasang terus, ataupun kita cara cepat untuk melakukan pagar bibitan sawit untuk perlindungan daripada binatang kawan ya, karena di sini banyak sekali binatang yang berkeliaran kawan. Kebanyakan dia ini terganggu pada bibitan sawit kita.
Ini sudah kita pasangkan seperti ini kawan ya. Ini yang sudah beberapa tahun, 2 tahun bisa tertahan, supaya dia ini sudah lapuk seperti ini ya kawan ya. Karena kita modal sedikit, paksa kemarin kita ambil jaring seperti ini, ternyata hasilnya nggak sampai setahun dia sudah lapuk ya kawan ya. Ini jaring yang sudah kita pasang kawan, kita untuk luaskan lagi lokasinya untuk menyemai bibitan sawit kita, karena masih banyak bibitan sawit yang belum diatur kawan. Seperti ini sudah sebagian kita atur, tapi tidak muat semuanya kawan ya. Ini kejauhannya yang kita atur 50 kali 1 meter ya kawan. Memang kenampakan agak kerapatan sedikit karena perbatangannya masih kecil, tidak jadi masalah. Nanti mungkin kalau sudah besar lagi seperti ini kawan, kita jarangkan lagi ya kawan ya. Karena kalau kita lakukan seperti ini ya kawan, bibit sawit kita ini cukup lama nanti akan besar ya kawan ya. Karena di tempat penyemaian terlalu kepadatan, jadi terpaksa kita harus untuk menambahkan lokasi. Kita lakukan perbaikan pagar kawan, dikarenakan banyak sekali rintangan ya kalau kita menyemai bibit sawit di daerah perkampungan seperti ini. Ini kemarin kita pasang kawan, yang kita hasil jahitan sendiri seperti ini, supaya nanti bibitan sawit kita aman ya kawan ya. Kalau kawanku menyemai bibit sawit seperti ini di daerah perkampungan nah kawan, kalau nggak ada binatangnya jadi satu masalah. Tapi kalau seperti daerah kita ini terpaksa kawan, kita harus lakukan perlindungan nah kawan ya. Jadi yang perlu kita bahaskan nah kawan, kalau ada bibit sawit kita yang masih di tempat penyemaian seperti ini kawan ya, ini langsung kita pindah ke tempat lain ya kawan, karena nanti cepat besar dia kawan ya. Ini sebagian sudah kita sortir seperti ini, yang bisa kita pindahkan untuk tempat yang lain ya kawan. Coba lihat kawan seperti ini. Ini baru 1 minggu kawan ya. Kita ambil dari tempat penyemaian, kita langsung atur kemari ya kawan. Sudah kenampakan memang bagus seperti ini, tapi agak susah sedikit ya kawan ya, dikarenakan dalam seminggu ini harinya sangat panas luar biasa kawan. Jadi tidak ada masalah, walaupun kita sedikit lelah kawan, terpaksa kita melakukan penyiraman memang dengan cara manual ya kawan ya. Maklum majalah kita ini memang modal sedikit, maklum yang kita lakukan penyiraman memakai ember kawan depan rumah. Ini baru 3 hari ya kawan yang kita atur. Ini sudah kita asingkan kawan ya, kita asingkan untuk kita lakukan pemindahan. Seperti ini juga kawan ya. Ini lagi, ini masih agak kecil kawan, masih mempunyai umur sekitar 3 bulan kurang sedikit kawan ya. Seperti ini. Jadi kita kalau untuk memisahkan kawan, kita harus lakukan penyutiran. Kita ambil yang besar dulu kawan ya, tidak usah yang kecil, biar nanti yang kecil ini bertambah besar, baru kita lakukan pengaturan kawan.
Ini satu tumpukan kawan ya, seputaran banyaknya sekitar 1000. Ini lagi ya. Jadi yang ini juga sudah kita pisahkan kawan, sama makanya kita asingkan kawan ya. Ini khususnya bibit lokal semua kawan ya. Ini masih ada juga hasil bijian 1 bulan lebih kawan ya, 1 bulan 10 hari. Ini masih kecil. Ini juga resah kita merawatnya kawan, karena harinya pun sangat panas. Udah seminggu tidak ada mendung sedikit pun kawan. Di jam 5 sore nanti kita langsung melakukan penyiraman, tidak bisa kita biarkan seperti ini kawan. Jadi ini masih ada juga kawan bibit yang kita semai baru mempunyai umur 1 bulan, kita lakukan seperti ini. Ini belum ada yang tumbuh kawan ya, dan banyak cara yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus memakai sampah gergaji seperti ini, dan yang kedua kita memakai pasir yang di bawah kawan ya. Ada juga yang kita panasan bijian dulu, tapi nanti tiga cara yang kita lakukan persemaian seperti ini kawan. Nanti kita buat konten, kita lihat di antara 3 ini mana yang lebih cepat keluar maturnya kawan ya. Ketimbang kita memakai dalam plastik, kita isikan dalam baskom. Sudah memang jelas tumbuhnya, tapi sekitar 70% ya. Oke, kawanku semuanya, pada kesempatan hari ini cuma ini saja kawan, kita membagikan sedikit pengalaman untuk kita memisahkan bibit sawit kita. Jangan kelamaan di tempat persemaian, nanti jadi kerdil. Dia ini sangat terpengaruh kawan, kalau memang di tempat rindang sedikit, cukup lama besarnya, dan daunnya pun kelamaan berkembang kawan. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Semoga kita lebih semangat lagi untuk kedepannya menayangkan konten kita yang bisa kawanku nanti mengambil satu manfaat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.